Cosplay atau kostum play adalah salah satu budaya, aktivis dan pertunjukan seni yang unik karena bisa merubah penampilan seseorang secara drastis. Para cosplayer akan menggunakan kostum dan aksesoris untuk meniru karakter dari anime, manga, film, video game, atau media populer lainnya. Mereka menolak pembatasan konvensional identitas hingga menjadikan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan diri sendiri. Banyak cosplayer memilih untuk merancang, menjahit, dan merias penampilannya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Para cosplayer dikenal solid dan memiliki komunitas yang besar di seluruh dunia. Meski budaya tersebut identik dengan budaya Jepang, namun sejarahnya sangat panjang, rumit, dan bersifat global karena yang awalnya sekedar penghormatan terhadap karakter fiksi berubah menjadi ekspresi identitas, seni, bahkan politik. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1939, seorang pria bernama Forrest G. Ackerman datang ke acara komunitas yang digelar di kota New York, Amerika. Ia bersama temannya datang dengan menggunakan kostum futuristik yang diadaptasi dari film ilmiah. Penampilan mereka langsung menarik perhatian banyak media karena dianggap unik, nyentrik, dan berbeda dengan orang lain. Ia menyebut dirinya sebagai sci-fi fan yang diambil dari singkatan science fiction. Forrest sendiri adalah kolektor seni, penulis, dan sastrawan yang memiliki peran penting dalam pembentukan budaya sci-fi. Ia bekerja sebagai editor untuk perusahaan majalah di mana majalah tersebut dianggap sebagai gerbang bagi jutaan anak muda yang ingin terjun ke dunia film horor. Banyak produsen dan sutradara film seperti Stephen King dan George Lucas menyebut majalah tersebut memiliki pengaruh besar untuk karir mereka. Karena itu Forrest dianggap sebagai tokoh legendaris dalam dunia fiksi, horor, dan kultur fandom. Squealing in terror. Ended up being the boy of all A time. lot of articles about how Dracula. Pada tahun 50-an, acara komunitas mulai menjadi ajang kreativitas untuk sebagian orang yang hadir di acara tersebut. Mereka tampil dengan menggunakan kostum dari karakter favorit yang diadaptasi dari novel, komik, dan film. Tetapi penggunaan kostum masih dianggap sebagai hiburan yang hanya memiliki daya tarik, bukan sebagai bentuk ekspresi seni atau identitas seperti saat ini. Kemudian pada tahun 70-an, penggunaan kostum menjadi semakin populer di kalangan anak muda Amerika, di mana mereka mulai menggunakan kostum dari karakter film dan komik seperti Star Trek, Star Wars, dan Marvel. Penggunaan kostum juga akhirnya masuk ke Jepang setelah beberapa anime dan tokusatsu mulai populer di kalangan anak muda. Saat itu remaja di Jepang berpenampilan seperti Ultraman, Mazinger Z, dan Kamen Rider ketika menghadiri acara komunitas. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ekspresi dan rasa kagum terhadap karakter favorit mereka. Walaupun istilah cosplay masih belum ditemukan, namun tindakan mereka memiliki pengaruh besar untuk sejarah dan lahirnya budaya cosplay. Pada tahun 1984, Nobuyuki Takahashi datang ke Amerika untuk menghadiri acara komunitas yang digelar di Los Angeles. Di sana Takahashi terkesan dengan para peserta yang menggunakan kostum dari berbagai karakter fiksi yang terinspirasi dari film dan komik animasi. Ia yang saat itu sebagai jurnalis dan pemilik majalah anime, kemudian mengungkapkan pengalamannya melalui artikel yang ia tulis dan menyebut para peserta sebagai kostum play yang kemudian ia singkat sebagai cosplay. Istilah cosplay kemudian populer di kalangan otaku Jepang, seiring dengan munculnya film dan anime dengan konsep yang lebih modern. Sejak saat itu cosplay akhirnya mulai digunakan oleh para otaku yang kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Otaku sendiri adalah sebutan bahasa Jepang untuk menggambarkan seorang yang memiliki minat atau hobi berkaitan dengan anime, komik, video game, dan subkultur Jepang lainnya. Awalnya istilah otaku memiliki stigma negatif dan dipandang rendah oleh masyarakat Jepang karena berbagai alasan. Namun seiring berjalannya waktu, stigma tersebut akhirnya berubah dan mulai diterima oleh banyak orang. Di periode tersebut, Jepang mengalami ledakan budaya anime dan manga setelah munculnya serial yang sangat terkenal seperti Gundam, Sailor Moon, dan masih banyak lagi.
Hal itu melahirkan basis penggemar yang luar biasa, di mana mereka mulai menciptakan dan menggunakan kostum karakter favorit mereka dalam acara seperti Comic-Con yang digelar di Tokyo. Beberapa pecinta kostum sampai mendirikan organisasi internasional untuk mendukung para cosplayer dari seluruh dunia dan mulai menyelenggarakan acara tahunan skala internasional yang dihadiri oleh para cosplayer dari berbagai negara. Menurut media Amerika, cosplay bukan sekedar kostum, melainkan ritual untuk meniru gestur, suara, dan kepribadian karakter yang mereka tampilkan. Budaya cosplay di negara Jepang juga mulai diakui oleh banyak orang karena dianggap sebagai bentuk seni pertunjukan yang sangat mengagumkan. Karena itu cosplay tidak mengenal batas negara karena siapapun bisa menggunakan kostum dari karakter apapun, dan itu cara mereka menunjukkan jika cosplay memiliki nilai global dari keragaman budaya hingga berbagai negara. Pada tahun 90-an, era tersebut adalah periode paling penting untuk perkembangan cosplay modern karena sebelumnya hanya komunitas kecil, kemudian menjadi gerakan budaya pop terorganisir yang terus menyebar ke seluruh dunia. Hal itu menciptakan komunitas yang lebih aktif dan semakin berani dalam mengekspresikan diri terhadap budaya cosplay. Saat itu karakter yang menjadi identitas cosplay adalah Usagi Tsukino dari Sailor Moon, karena karakter tersebut menjadi simbol feminis remaja dan pahlawan perempuan. Selain itu, karakter Goku, Vegeta dari Dragon Ball jadi ikon para cosplayer laki-laki, dan mereka muncul dalam acara Comic-Con untuk berfoto, memamerkan kostum buatan sendiri hingga bertemu dengan cosplayer lainnya. Menurut media Jepang, periode tersebut adalah tahun terberat untuk para cosplayer karena mereka harus membuat kostum manual yang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Mereka harus menjahit, mewarnai, dan merakit kostum sendiri karena belum ada toko penyewaan kostum dan toko online seperti saat ini. Hal itu membuat komunitas cosplay memiliki ciri khas DIY dan dihargai oleh banyak orang karena kreativitasnya. Selain itu, majalah dokumentasi tentang cosplay mulai bermunculan, di mana majalah New Type dan Anti-Mage selalu menampilkan foto para cosplayer hingga menginspirasi para cosplayer pemula. Banyak cosplayer di Jepang menjadi figur terkenal sampai membuka jalan bagi industri cosplay meski dianggap sebagai hobi pinggiran bagi masyarakat. What's the matter with the clothes on it? You can't dress as fast as all you're gonna cruise America, have a chance. Don't waste your money. Dalam artikel yang dirilis oleh media, Cosplay Seiya dianggap sebagai cosplayer perempuan pertama yang membuat kostum dan menjual khusus pesanan. Ia adalah pelopor dalam menghubungkan antara dunia cosplay dan bisnis kecil yang saat itu jarang ditemukan. Selain membuat kostum, ia mengajari teknik menjahit dan pembuatan kostum kepada para cosplayer yang terlibat dalam komunitas. Kemudian Kanon Miyahara dan Arisa Muzahara juga memiliki pengaruh besar dan sangat terkenal di dunia cosplay di Jepang. Arisa dikenal sebagai cosplayer yang mengenalkan konsep kawaii cosplay yang kemudian ditiru oleh banyak orang. Ia juga menjadi orang pertama yang membangun portofolio cosplay secara profesional yang saat itu jarang dilakukan oleh siapapun. Karena itu mereka dianggap Ocean cosplayer oleh generasi muda karena menjadi pelopor untuk perkembangan cosplay di negara Jepang. Di Amerika, budaya cosplay mulai menyebar ke beberapa negara bagian setelah meningkatnya ketenaran komik dan anime seperti Sailor Moon, Pokemon, dan Dragon Ball. Acara San Diego Comic-Con dan Anime Expo mulai memberi ruang untuk para penggemar anime dan komunitas cosplayer di seluruh Amerika. Meski belum sebesar di Jepang, namun komunitas cosplay di Amerika mulai menyebar ke kota besar seperti New York dan Los Angeles. Banyak dari mereka memilih menggunakan karakter anime dari Jepang, hingga menciptakan jembatan budaya antara timur dan barat. Pada tahun 2000-an, perkembangan cosplay menjadi semakin meningkat sampai menjadi budaya skala internasional. Saat itu cosplay bukan lagi tentang karakter, tetapi tentang identitas, kreativitas, dan komunitas global yang saling terhubung. Mereka memanfaatkan internet untuk mengunggah foto, bertukar pengalaman,
berbagi tutorial, dan membentuk jaringan lintas negara. Selain muncul di situs web untuk jaringan komunikasi, mereka juga menyelenggarakan kompetisi cosplay internasional yang menjadikan cosplay sebagai seni panggung dan adu kreativitas. WCS menjadi ajang kompetisi tahunan terbesar di dunia yang diikuti oleh peserta dari 30 negara. Para cosplayer mulai diundang sebagai bintang tamu hingga melahirkan istilah cosplayer profesional di era milenial. Beberapa cosplayer juga terkenal dan menjadi influencer dengan nama yang sangat populer seperti Reika dari Jepang, Yayahan dari Amerika, dan Alodia dari Filipina. Konon Alodia dianggap sebagai orang pertama yang membawa budaya cosplay ke media di Asia Tenggara. Di Jepang, cosplay telah menjadi budaya yang diakui oleh negara setelah muncul serial anime yang mendunia seperti One Piece. Banyak toko kostum yang menjual untuk para cosplayer sampai muncul di acara televisi dan papan iklan reklame. Selain itu, studio foto juga mulai bermunculan untuk memfasilitasi pemotretan karakter dengan latar belakang yang lebih profesional. Meski begitu, budaya cosplay masih dianggap aneh dan tidak dewasa oleh sebagian masyarakat di seluruh dunia. Tapi para cosplayer dengan bangga menampilkan pesona mereka di hadapan publik sebagai bentuk perlawanan terhadap norma sosial yang mereka anggap sempit. Di sisi lain, komunitas cosplay sangat menjunjung tinggi keragaman dan kesetaraan dan anti terhadap bullying, diskriminasi, body shaming, rasisme, juga seksisme. Mereka mendukung kebebasan gender dan menentang norma tradisional yang dianggap mengekang atau membatasi kreativitas anak muda. Di Indonesia sendiri, budaya cosplay terus berkembang dan melahirkan komunitas yang besar di beberapa kota seperti Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Para cosplayer mulai bereksperimen dengan menampilkan karakter dari tokoh lokal seperti Gatot Kaca, Hanoman, dan Bang Pitung dalam gaya anime. Melihat hal itu, para promotor sampai menyelenggarakan acara kompetisi yang diikuti oleh para cosplayer dari seluruh Indonesia. Forum online seperti Kaskus dan Friendster juga menjadi wadah bagi para cosplayer untuk bertukar informasi, foto, tutorial, dan pengalaman. Hal itu mereka lakukan untuk mengekspresikan jati diri, membangun persahabatan, dan menunjukkan kecintaannya terhadap budaya Jepang yang sedang populer. Namun, komunitas cosplay di Indonesia harus menghadapi tantangan terkait body shaming kepada para cosplayer yang dianggap tidak sesuai dengan standar ideal. Para cosplayer yang berkulit gelap selalu mendapatkan tindakan rasisme dan selalu dianggap memaksakan diri karena penampilan mereka dianggap tidak sesuai dengan karakter Jepang yang imut, langsing, dan berkulit putih. Beberapa cosplayer yang sangat terkenal di Indonesia seperti Larissa, Kunipun, dan Reiko Nagato di mana mereka pernah diundang ke luar negeri untuk tampil atau menjadi juri dalam acara kompetisi. Selain itu, banyak cosplayer Indonesia yang viral di luar negeri karena kualitas make up dan kostum mereka. Baru belajar sendiri cara styling itu ya. Meski budaya cosplay telah berkembang di Indonesia, namun para cosplayer masih dipandang negatif oleh masyarakat karena berkaitan dengan norma sosial, gender, dan agama. Hal itu mencerminkan adanya gesekan antara kebebasan berekspresi, nilai sosial, agama, dan budaya lokal. Para cosplayer perempuan yang menggunakan kostum terbuka selalu dianggap melanggar norma berpakaian terutama di ruang publik atau pusat perbelanjaan. Mereka sampai menjadi target pelecehan seksual di mana foto seksi mereka disebar di media sosial dengan tulisan yang sangat melecehkan. Bahkan beberapa mal di Jakarta dan Surabaya pernah mengusir mereka karena dianggap mengganggu dan melanggar norma sosial. Salah satu kasus paling terkenal terjadi di Surabaya, di mana cosplayer diusir karena menggunakan kostum ketika masuk ke area masjid. Selain itu, cosplayer dari Papua pernah dihina karena warna kulit sampai mendapatkan komentar negatif di media sosial. Cosplayer berhijab juga mendapatkan bulian karena dianggap tidak pantas dengan karakter anime. Namun di balik tekanan, komunitas cosplay di Indonesia terus bergerak dan membuktikan jika budaya cosplay bukan sekedar kostum melainkan bentuk seni, identitas, dan ekspresi yang layak dihargai. Lalu film